Nathan Cho Aon dipastikan kembali membela timnas Indonesia U23 versus Korea Selatan pada perempat final Piala Asia U23 2024. Kabar baik ini diumumkan langsung Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dia mengabarkan sang pemain akhirnya diizinkan klubnya SC Heerenveen untuk kembali memperkuat Garuda Muda di Piala Asia. Sebelumnya Nathan hanya diizinkan main hingga putaran grup usai. Kini berkat lobi keras yang dilakukan, dia bisa kembali bergabung dengan skuad timnas di Doha, Qatar untuk laga melawan timnas Korea Selatan. Kabar baik datang dari Belanda, yang mana Heerenveen akhirnya mengizinkan Nathan memperkuat timnas hingga sisa Piala Asia U23, ujar Erick. Erick Thohir mengatakan usaha melobi Heerenveen sukses juga berkat dukungan seluruh pihak. Selain Erick yang turun langsung melobi petinggi klub Belanda itu, sejumlah pihak ikut membantu lewat pendekatan personal serta informal. Tentu terima kasih pula untuk seluruh pihak yang terlibat dan memberi dukungan. Kini kita fokus menatap laga lawan Korsel dengan kekuatan yang utuh, ujar Erick. Ada satu pemandangan menarik ketika menyaksikan kemenangan sensasional Timnas Indonesia U23 saat melibas Yordania 4-1 pada laga pemungkas Grup A Piala Asia U23 2024. Di Stadion Abdullah bin Khalifa, Senin malam kemarin. Ini berkaitan dengan umpan cuek Rizky Ridho terhadap terjadinya gol yang dicetak Witan Sulaiman di menit 40. Kapten Timnas Indonesia U23 tak hanya unggul dalam mengawal pertahanan Indonesia U23, namun ia juga mampu menjadi aktor penting dalam membangun serangan. Ini menjadikan Nia sebagai pemain yang sangat berharga di skuad Garuda Muda dalam strategi permainan sepak bola modern. Berkaitan dengan hal ini, ada satu momen yang menuai decak kagum dari penikmat sepak bola di tanah air bahkan Asia, ketika Rizky Ridho melakukan trik khas seperti Ronaldinho, yakni no-look pass alias umpan cuek terhadap terjadinya gol yang dicetak Witan Sulaiman di menit 40. Berawal dari aksi Rizky Ridho yang membangun serangan Indonesia U23. Dia dengan percaya diri berlari ke tengah lapangan sebelum mengirimkan umpan ke Marcelino Ferdinand. Pemain berusia 19 tahun itu lantas menggiring bola dari sisi kiri pertahanan Yordania. Kemudian Marcelino melepaskan umpan ke Rizky Ridho yang naik untuk membantu serangan Indonesia U23. Kapten skuad Garuda Muda lantas membuka ruang di luar kotak penalti dan berhasil menarik perhatian pemain bertahan Yordania. Lalu, Rizky Ridho mengirimkan umpan terobosan sambil memalingkan muka kepada Witan. Winger Indonesia U23 yang lolos dari pengawalan pemain bertahan Yordania, lalu dengan instingnya langsung melepaskan tendangan kaki kiri yang membuat bola melengkung deras ke pojok kiri gawang Yordania, Ahmad Al-Juwaidi. Cyrus Margono mengaku telah melakukan kontak dengan pelatih kiper Timnas Indonesia, Yoo Jae-hoon. Namun, Cyrus enggan memberikan kejelasan spesifik tentang pembicaraannya dengan staf Shin Tae-yong tersebut. Namun, ini boleh jadi adalah sinyal kiper 22 tahun itu akan menghuni line-up Timnas Indonesia. Ia belum lama ini telah berbicara dengan Yoo Jae-hoon dan tampaknya sudah menjaga tetap saling kontak selama beberapa waktu. Sudah sama coach Yoo Jae-hoon, terakhir kontakan pekan lalu. Kita akan lihat apakah kami akan kontakan lagi setelah ini, papar Margono. Pemain yang merumput di Liga Yunani bersama Panathinaikos itu ungkap rasa syukurnya telah menyelesaikan serangkaian proses panjang untuk kembali mendapatkan haknya menjadi warga negara Indonesia. Saya sangat senang bisa menjadi orang Indonesia lagi. Saya selalu merasa sebagai orang Indonesia. Saya antusias menantikan waktu ke depan. Terima kasih banyak. Ayah saya orang Indonesia dan saya selalu merasa Indonesia. Dan saya ingin berkesempatan membela timnas Indonesia. Tutupnya. Bintang Korea Selatan U23 Kim Min-woo memberi pendapat tentang kekuatan timnas Indonesia U23 jelang duel perempat final Piala Asia U23 2024 di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Kamis malam waktu setempat. Kim Min-woo yang mencetak gol kemenangan Korea Selatan atas Jepang di laga terakhir. Grup B menyoroti kualitas skuad Garuda Muda dalam melakukan serangan menggunakan umpan-umpan pendek atau tiki-taka. Pemain Indonesia energik dan punya daya jelajah yang luas di lapangan. Mereka juga punya operan 1-2 yang cepat, kata Kim Min-woo dikutip dari Korea Times. Melawan Indonesia sebagai satu-satunya tim debutan Piala Asia U23, Korea Selatan berada dalam situasi sulit terkait kondisi fisik pemain. Rombak besar-besaran dilakukan pelatih Hwang Sun-hong saat melawan Jepang.
Di laga pemungkas grup B, Korea Selatan melakukan rotasi 10 pemain. Hanya bek kiri, Hyun Taek Cho yang tak diganti pelatih sebagai starter. Sisanya, termasuk kiper, juga diganti. Salah satu pemain yang cedera sekaligus absen lawan Jepang adalah top skor tim, Lee Yang-jun. Pemain yang berstatus striker utama itu sudah mencetak 3 gol selama turnamen. Ada beberapa masalah cedera di dalam skuad dan ini adalah situasi yang sulit. Tapi saya ingin mengapresiasi para pemain atas semua kerja keras yang mereka tunjukkan pada pertandingan lawan Jepang ini. Ujar Hwan Sun Hong dikutip dari situs resmi AFC. Ini bukan akhir dari turnamen, ini baru awal. Indonesia pun lawan yang sangat kompetitif untuk dihadapi. Sehingga kami harus melakukan persiapan terbaik di pertandingan selanjutnya. Ia menambahkan, kondisi yang dialami skuad negeri ginseng berbanding terbalik dengan Indonesia. Sejauh ini tidak ada masalah, berarti ihwal kondisi fisik pemain dari tim besutan Shin Tae-yong. Kendati demikian, Timnas Indonesia U23 dipastikan tak bakal diperkuat oleh Nathan Cho Aon karena sudah kembali ke klubnya, SG Heerenveen, usai berlaga 3 kali di babak penyisihan. Kemungkinan STI bakal melakukan penyesuaian dalam mengatur lini tengah. Selama 1 dekade terakhir, PSSI selaku Federasi Sepak Bola Indonesia gencar melakukan program naturalisasi sebagai salah satu cara untuk meningkatkan prestasi dari Timnas Indonesia. Setelah memperkuat lini belakang dan lini tengah, ST kini mencoba untuk mencari penjaga gawang berkualitas. Belakangan ada 2 pemain yang santer dikaitkan akan menjalani proses naturalisasi, yakni Marten Paes dan Emil Audero. Marten Paes sendiri sudah menjalani proses naturalisasi beberapa waktu yang lalu. Selain itu, ada nama Emil Audero yang baru-baru ini kembali mencuat sebagai salah satu pemain keturunan yang akan dinaturalisasi. Kiper yang memperkuat Inter Milan itu mencuri perhatian netizen setelah memasang bendera Indonesia berdampingan dengan bendera Italia di profil Instagram sang pemain. Sementara, Marten Paes saat ini membela klub MLS FC Dallas sejak tahun 2022 lalu dan menjadi andalan tim. Kiper yang punya tinggi 100 itu memiliki rata-rata save 63%. Paes mempunyai 17 kali save di awal musim ini. Bersama dengan FC Dallas, persentase akurasi passing mencapai 84,7%. Sedangkan Emil Audero sudah 4 kali bermain untuk Inter Milan pada musim ini dengan rata-rata save 90%. Marten Paes saat ini memiliki nilai pasar 20,86 miliar, sementara Emil Audero memiliki nilai pasar 104,229 miliar. Bahkan nilai pasar Emil Audero saat ini masih 2 kali lipat lebih besar dari nilai pasar pemain termahal Timnas Indonesia, yakni Tom Hae, yaitu sebesar 52 miliar.